Lilith, sebuah nama yang penuh dengan misteri dan daya tarik yang tak terelakkan. Namanya saja sudah membangkitkan rasa misteri dan penasaran. Lilith adalah sosok yang telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Kisahnya dibisikkan dengan suara pelan dan diturunkan dari generasi ke generasi, menciptakan aura mistis yang sulit diabaikan. Dalam banyak tradisi, Lilith menyandang gelar sebagai wanita pertama, diciptakan bersama Adam. Namun tidak seperti Hawa, yang dibentuk dari tulang rusuk Adam. Lilith sering digambarkan setara dengan Adam, lahir dari tanah yang sama. Perbedaan mendasar ini menjadi pangkal kisah pemberontakan, pembangkangan, dan akhirnya pengasingan. Lilith menolak untuk tunduk pada Adam, menuntut kesetaraan yang sama. Ini adalah tindakan yang revolusioner pada zamannya, dan menyebabkan dia diusir dari Taman Eden. Pengasingan Lilith bukanlah akhir dari kisahnya, melainkan awal dari legenda yang lebih besar. Dia menjadi simbol pemberontakan dan kekuatan perempuan, menantang narasi tradisional yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kisah Lilith memaksa kita untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang kekuasaan, otonomi, dan sosok perempuan ilahi. Dia adalah cerminan dari perjuangan abadi untuk kesetaraan dan pengakuan, sebuah cerita yang relevan hingga hari ini. Akar Lilith menjangkau jauh ke zaman kuno, jauh sebelum peradaban modern terbentuk. Asal-usulnya terjalin dengan mitologi Mesopotamia kuno, di mana ia pertama kali muncul dalam teks-teks kuno. Teks Sumeria yang berasal dari 3000 tahun sebelum Masehi, menyebutkan seorang dewi iblis bernama Lilithu, yang sering dikaitkan dengan kekuatan gelap. Lilithu sering digambarkan dengan sayap dan cakar, simbol dari kekuatan supernatural yang menakutkan. Sosok ini dikenal memangsa wanita hamil dan bayi, menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat kuno. Gambaran tentang sosok perempuan berbahaya ini masuk ke dalam demonologi Babilonia dan Assyria di kemudian hari, memperkuat citra Lilith sebagai entitas yang menakutkan. Di dalam mitologi ini, Lilith dikaitkan dengan malam, badai, dan alam liar, elemen-elemen yang sering dianggap berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Namun, di dalam cerita rakyat Yahudi, khususnya Talmud Babilonia, Lilith mendapatkan peran yang lebih kompleks. Talmud ini disusun sekitar abad ke-5 Masehi, dan di dalamnya, Lilith digambarkan sebagai sosok yang lebih dari sekadar iblis. Kisah Lilith menjadi terkait erat dengan Adam dan Taman Eden, di mana ia dianggap sebagai istri pertama Adam yang memberontak dan memilih kebebasan daripada kepatuhan. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian tidak membahas Lilith. Namun sosoknya muncul dalam berbagai teks Yahudi kuno dan tafsir rabbinik. Ia muncul sepenuhnya dalam tafsir para rabi Yahudi, terutama dalam alfabet Ben Sira, yang berasal dari sekitar abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Dalam teks ini, Lilith digambarkan sebagai wanita pertama yang diciptakan bersama Adam. Teks ini menceritakan bagaimana Lilith, yang diciptakan setara dengan Adam, menolak untuk tunduk padanya, terutama dalam hal keintiman. Lilith merasa bahwa sebagai makhluk yang diciptakan dari debu yang sama, ia memiliki hak yang sama dengan Adam. "Mengapa aku harus berbaring di bawahmu?" ia berpendapat. "Aku juga terbuat dari debu, dan karena itu aku setaramu." Konflik ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas tentang peran gender dan kekuasaan dalam masyarakat kuno. Tindakan pembangkangan ini, menuntut kesetaraan dan otonomi, menjadi ciri khas Lilith. Ia menolak untuk menerima peran subordinat yang diberikan kepadanya, dan ini membuatnya menjadi simbol pemberontakan dan kebebasan. Ketika Adam menolak permohonannya, Lilith mengucapkan nama Tuhan yang tak terucapkan, mendapatkan kekuatan untuk melarikan diri dari taman dan lepas dari kendali Adam. Dengan tindakan ini, Lilith tidak hanya melarikan diri dari Adam, tetapi juga menegaskan identitas dan kekuatannya sendiri. Kisah Lilith terus menjadi sumber inspirasi dan kontroversi hingga hari ini, mencerminkan perjuangan abadi untuk kesetaraan dan kebebasan. Sementara tradisi Talmud menggambarkan Lilith sebagai sosok pemberontak yang akhirnya memilih pengasingan daripada penaklukan, kisahnya memiliki nuansa berbeda dalam budaya dan sistem kepercayaan lain. Dalam beberapa interpretasi Kabbalah, Lilith menjadi entitas iblis yang kuat, ibu dari iblis dan penggoda yang memangsa laki-laki. Grimoires abad pertengahan menggambarkannya sebagai sukubus, iblis dalam bentuk wanita yang memikat yang menggoda pria dalam tidur mereka. Namun, bahkan dalam penggambaran yang lebih gelap ini,
tetap ada secercah wanita mandiri dan kuat yang menolak untuk ditundukkan. Warisan Lilith iblis, penggoda, dan simbol kebebasan. Selama berabad-abad, Lilith telah didemonisasi, dierotisasi, dan sering disalahpahami. Dia telah berperan sebagai penjahat dalam narasi yang dirancang untuk memperkuat struktur kekuasaan patriarki. Namun, kisahnya terus bergema, terutama bagi wanita yang menemukan dalam diri Lilith gema dari perjuangan mereka sendiri untuk kesetaraan dan penentuan nasib sendiri. Dia mewakili tantangan terhadap gagasan tradisional tentang feminitas dan peran yang diharapkan dari wanita. Dalam penolakannya untuk menyesuaikan diri, Lilith mewujudkan energi feminin purba yang liar, yang menarik sekaligus mengancam. Yang tak bernama absennya Lilith dalam teks-teks suci. Penting untuk dicatat bahwa kisah Lilith sebagian besar tidak ada dalam teks-teks agama kanonik. Dia tidak muncul dalam Taurat, Alkitab, atau Al-Quran. Kisahnya ada terutama di ranah cerita rakyat, midrash, tafsir para rabi, dan tulisan-tulisan Kabbalah. Ketidakhadirannya dari doktrin agama arus utama telah berkontribusi pada sifatnya yang ambigu dan seringkali kontradiktif. Apakah dia iblis yang harus ditakuti atau simbol pemberdayaan perempuan? Jawabannya, mungkin, terletak pada pandangan masing-masing orang. Keberadaan Lilith bisikan dalam bayangan. Jika Lilith melarikan diri dari Taman Eden, kemana dia pergi? Tradisi menawarkan berbagai jawaban. Beberapa mengatakan dia mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil, gua-gua di tepi laut, atau reruntuhan yang ditelan gurun. Yang lain percaya dia memerintah malam, tawanya bergema dalam angin yang menderu. Dia sering dikaitkan dengan burung hantu, ular, dan makhluk lain yang bergerak dalam kegelapan. Terlepas dari pengasingannya, Lilith tetap menjadi kekuatan yang kuat, bisikan dalam bayangan, pengingat akan feminin liar yang tak terjinakkan, yang menolak untuk dibungkam. Lilith di era modern, dari pinggiran ke arus utama. Dalam beberapa dekade terakhir, Lilith telah mengalami kebangkitan kembali dalam budaya populer. Dia telah dianut oleh para feminis, seniman, dan penulis sebagai simbol pemberdayaan perempuan, pembebasan seksual, dan perlawanan terhadap norma-norma patriarki. Dari sastra hingga film, musik hingga seni visual, citra dan kisah Lilith telah ditafsirkan ulang dan dibayangkan kembali, mencerminkan kecemasan dan aspirasi kontemporer. Dia telah menjadi pola dasar yang kuat bagi wanita modern, sebuah pengingat bahwa kebebasan sejati terletak pada merangkul jati diri yang sebenarnya, bahkan dalam menghadapi harapan masyarakat. Kesimpulan, merangkul enigma Lilith. Lilith tetap menjadi teka-teki, sosok yang diselimuti misteri dan kontradiksi. Dia adalah iblis sekaligus dewi, penggoda sekaligus pembebas, simbol ketakutan sekaligus pemberdayaan. Kisahnya menantang kita untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang keyakinan dan bias kita sendiri. Pada akhirnya, warisan abadi Lilith terletak pada penolakannya untuk didefinisikan oleh satu narasi. Dia adalah cermin yang mencerminkan kompleksitas kita sendiri, sebuah pengingat bahwa kisah yang paling menarik seringkali adalah kisah yang menentang kategorisasi yang mudah.